فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. هدى والحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadis karya al-Imam al-Mujaddid al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang syarah oleh al-Syekh al-Allamah Shalih al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki hadis yang ke-60, halaman 186. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah wa qala wa li Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bih halak thumma ya'ti zamanun man amila minhum bi ushri ma umira bihi naja. Wa qala hasanun gharib. Artinya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya kalian itu berada di suatu zaman yang mana orang di antara kalian meninggalkan 10% dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, niscaya akan binasa. Ini dijelaskan bahwasanya zaman itu kadangkala baik buruk. Hanya saja tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman yang berikutnya dan setelahnya lebih buruk keadaannya daripada zaman yang sebelumnya. Summa ya'ti zamanun, kemudian datang lagi zaman atau waktu, man amila minhum bi ushrin, di zaman tersebut barang siapa yang beramal di antara mereka dengan 10% apa yang diperintahkan dengannya, naja, dia akan selamat. Maksudnya ada zaman-zaman yang orang itu ketika beramal walaupun sedikit itu luar biasa nilainya. Dan ada zaman yang justru di zaman tersebut dia beramal amalan yang orang itu meninggalkan amalan kebaikan walaupun sedikit, tapi itu akan bikin membikin kebinasaan. Kita lihat di tambah jelas. Qala asy-Syaikh Shalih al-Fauzan asbahullah qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bihalak. Sesungguhnya kalian berada di suatu zaman yang mana orang di antara kalian di zaman tersebut meninggalkan 10% dari apa yang diperintahkan, dia akan binasa. Karena di zaman tersebut zaman yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keselamatan, meninggalkan sedikit saja kebinasaan. Yakni innakum fi zamani salamatin wa zamani khair. Sesungguhnya kalian berada di zaman yang penuh dengan keselamatan dan zaman yang penuh dengan kebaikan. Wala yajuzu lil insan an yufarrid li syai'in min umuri din. Enggak diperbolehkan seorang pun untuk jadi walaupun perkara agamanya mungkin dinilai sedikit, dinilai ringan, tapi enggak boleh disepelekan. Walau kana usran, walaupun itu hanya 1/10. Walaupun itu hanya 10%-nya, enggak boleh. Walau kana qalilan, walaupun itu sedikit. La tufarrid bi syai'in min umuriddin. Kamu jangan sampai meremehkan sedikit pun dari perkara agama. Karena bagaimanapun agama ini barakallahu fiik, termasuk 5 perkara darurat yang harus kita jaga. 5 perkara darurat yang harus kita jaga, di antaranya adalah ad-din, agama. Pertahankan agama Islam, Al-Qur'an was sunnah, harga mati. Dalam artian sampai pun ajal menjemput kita,
kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, membelanya, memperjuangkannya, mendakwahkannya, dan beramal dengan keduanya. Yang kedua adalah al-ird, kehormatan. 5 perkara darurat yang harus kita jaga. Pertama adalah ad-din, agama. Yang kedua adalah irdun, itu adalah kehormatan. Yang ketiga adalah akal. Oleh karena itu haramnya khamr, karena apa? Akan merusak akal. Mahfum. Kemudian yang keempat adalah nafs, jiwa. Enggak boleh kita bunuh orang, enggak boleh kita menyakiti orang, enggak boleh bunuh diri. Kemudian yang kelima adalah mal, harta. Harta pun enggak boleh kita ngambil harta orang lain. Paham ya? Kemudian merampok harta orang lain, mendolimi orang lain dalam hal harta dan semisalnya. 5 perkara ini dikenal dengan khamsu ad-darurah, al-khams atau khamsu darurah atau khamsu daruriyat. Paham ya, 5 perkara darurat. Paham ya? Seperti itu. Atau dikenal dengan ad-daruriyatul khams, perkara-perkara darurat yang 5 yang harus kita jaga. Agama, kehormatan, akal, jiwa, harta. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa qauluhu sallallahu thumma ya'ti zamanun man 'amila minhum bi'ushri ma umira bih naja. Kemudian datang juga, akan datang suatu zaman, barang siapa yang beramal di zaman tersebut di antara mereka 10% saja terhadap apa yang diperintahkan dengannya, dia akan selamat. Zaman yang bagaimana ini? Zaman yang sebaliknya dari yang pertama tadi. Di zaman ini sudah banyak orang-orang yang tidak beramal lagi. Sehingga ketika orang beramal hanya 10% saja, hanya sedikit amalannya, tapi bisa menyelamatkan. Kita lihat al-aks, kebalikan dengan zaman yang sebelumnya tadi yang kita baca. Paham ya? Apa itu maknanya? Ya'ti zamanus syarr, akan datang zaman yang penuh dengan kejelekan. Dan ini sunnatullah jalla wa ala. Sebagaimana riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya keadaannya lebih jelek daripada yang sebelumnya, hingga kalian berjumpa Rabb kalian. Yang jelek itu bukan semata-mata zamannya. Adapun zaman ad-dahr, kita enggak boleh mencaci maki ad-dahr. La tasubud dahr, jangan kalian mencaci maki masa. Zamannya jangan dicaci maki. Yang berubah kejelekan itu bukan semata-mata zamannya, tapi penduduk zaman tersebut. Paham ya? Karena kalau kita katakan masa siang malam jelek itu enggak boleh. Paham ya? Karena kita dilarang mencaci maki ad-dahr. La tasubud dahr fa innallaha huwad dahr. Kalian jangan mencaci maki masa, jangan mencaci maki siang dan malam, karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan siang dan malam, yang membolak-balikkan masa. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat lagi. Man 'amila fihi bi asyri ma yu'raf ma ya'rif naja. Masya Allah. Barang siapa yang mengamalkan di zaman tersebut, yang zaman penuh dengan kejelekan, 10% saja apa yang dia ketahui, naja, dia akan selamat. Walau kana qalilan, walaupun sedikit, bisababi kasratis syarr, karena banyaknya kejelekan. Fatamassak bidinik, maka berpegang teguhlah engkau dengan agamamu. Mahma amkan, bagaimanapun keadaannya, semaksimal mungkin. Walau kana qalilan, walaupun sedikit, fa fihi al khair, maka di dalamnya terdapat kebaikan. Wa fihi najah, dan ada keselamatan. Makanya Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah di dalam kitab Al-Ha'iyah, pantun atau puisi yang di akhir huruf ha, beliau mengawali dengan awalan yang sangat bagus sekali. Kata beliau, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Artinya, tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpegang teguhlah engkau dengan agama Allah dan ikutilah petunjuk. Petunjuk itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Kamu jangan menjadi pelaku bid'ah agar kamu beruntung. Jadi orang ingin beruntung, tinggalkan kebid'ahan, tegakkan sunnah. Orang ingin selamat dunia akhirat, padamkan bid'ah, hidupkan sunnah. Mafhum? Naam. Kemudian apa kata beliau rahimahullah, sambungannya bagus sekali. Wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Dan beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah
yang dibawa oleh Rasulullah SAW, niscaya engkau akan apa? Tanju wa tarbahu, akan selamat dan akan beruntung. Jadi kalau ingin selamat, ingin beruntung, maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara amalan, secara keyakinan. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Qauluhu rahimahullah hasanun gharib. Seringkali Imam Tirmidzi di dalam Jami' beliau atau dalam Sunan Tirmidzi itu beliau seringnya menggunakan lafaz hasan gharib. Hadal hadis hasanun gharibun. Makna hasan adalah maduna sahih. Hasan itu adalah yang derajatnya di bawah sahih. Dan hasan itu pun terbagi menjadi dua, hasan li dzatih, hasan li ghairih. Hasan li dzatih itu sama dengan sahih li ghairih kalau terkumpul banyak. Hasan li dzatih ditambah hasan li dzatih ditambah hasan li dzatih nanti menguat menjadi sahih li ghairih. Paham? Adapun hasan li ghairih itu ibaratnya hadis dhaif yang masih ringan dhaifnya. Namanya dhaifun munjabir. Dikumpulkan, dikuatkan, dhaif tambah dhaif tambah dhaif, lemah tambah lemah tambah lemah, menguat. Derajatnya menjadi hasan li ghairih. Itu dibahas dalam ilmu mustalah. Faham? Naam. Makanya beliau sebutkan al-hasan maduna sahih. Hasan itu yang derajatnya di bawah as-sahih. Wal gharib ma rawahu syakhsun wahid. Adapun gharib dikenal gharib asing, itu adalah hadis diriwayatkan oleh satu orang saja. Paham ya? Tapi enggak semua gharib itu dhaif. Ada hadis yang sahih gharib, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat datang dari berbagai macam sahabat, tapi yang sahih dari jalurnya apa? Umar bin Khattab anhu. Dinilai gharib tapi sahih. Muttafaqun alaih. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Innamal a'malu binniyat ila akhirih. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Halaman 187. Hadis yang ke-61, qala al-muallif rahimahullah wa ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuntaqawunna kama yuntaqal tamru min aghfalihi falyadhhabanna khiyarukum wa la yabqayanna shirarukum famutu in sata'tum. Lihat fitnah akhir zaman, barakallahu fiik, ngeri sekali. Kita lihat penjelasannya atau kita artikan dulu. Dan di dalam Sunan Ibnu Majah dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuntaqawunna kama yuntaqat tamru min aghfalihi. Sungguh-sungguh kalian akan dicuci, disaring, dibersihkan sebagaimana kurma, buah kurma dibersihkan, disaring dari apa? Dari kurma-kurma yang tidak bagus. Antum tahu disaring, diayak, disaring, paham ya? Difilter. Paham ya? Jadi difilter manusia nanti akhir zaman akan difilter, disaring sebagaimana korma, diambil yang bagusnya, dibuang yang buruknya. Kita lihat. Falyadhhabanna khiyarukum, maka sungguh akan pergi orang-orang terbaik kalian. Memang di akhir zaman nanti enggak ada lagi orang yang baik. Apalagi ketika setelah apa? Diutusnya rih, angin yang sangat halus, lembut selembut sutra. Di saat itu semua orang mukmin, semua orang yang baik yang mukmin, semuanya ketika kena angin tersebut akan wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Ketika tinggal orang jahat, yang ada di situ tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah diucapkan. Apa yang terjadi? Tegak hari kiamat. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah illa ala syirril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali apa? Ketika di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat. Yang kedua, la taqumus saah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat. Sampai kapan? Sampai di muka bumi tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Ka'bah, Baitul Haram. Pernah antum mendengar kisah Abraha, pasukan gajah, pasukan Al-Fil, ya kan? Yang dikenal dalam surat Al-Fil. Waktu itu ketika mereka rombongan, bukan kecil rombongannya, besar. Rombongan pasukan kendaraannya gajah, tunggangannya gajah, dipimpin Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah. Di saat itu Allah Ta'ala masih selamatkan. Allah Ta'ala lindungi Ka'bah. Jadi ketika mereka sudah berada di jalan yang dekat dengan Mekah, Allah Ta'ala utus tayran ababil, burung-burung kecil yang berbondong-bondong membawa apa? Batu-batu kecil dari neraka.
Paham ya? Dilemparkan dengan kehendak Allah Ta'ala, menimpa pasukan gajah tadi, akhirnya mereka pun hancur bagaikan apa? Daun dimakan oleh ulat. Dijaga. Namun nanti di akhir zaman tidak ada lagi. Di akhir zaman nanti Ka'bah itu akan dihancurkan. Yang menghancurkan bukan orang yang badannya besar, yang menghancurkan sosok berbadan kecil, hitam, kedua betisnya kecil, dari Ethiopia. Paham ya? Dikenal dengan Dzu Suwaikotain. Gelarnya, julukannya Dzu Suwaikotain. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yukharibul Ka'bah yaumil qiyamah Dzu Suwaikotain minal Habasyah." Nanti dari kiamat di akhir zaman, Ka'bah itu akan dihancurkan oleh sosok dari Ethiopia yang dikenal dengan Dzu Suwaikotain, orang yang memiliki dua betis kecil. Bukan orang besar loh ya. Kenapa kok bisa dihancurkan semudah itu? Padahal Abraha yang tentaranya sangat banyak, luar biasa, pasukan gajah dikenal dengan Alfil kan, itu aja nggak mampu, karena waktu itu perlindungan Allah Ta'ala masih ada. Namun nanti di akhir zaman nggak ada lagi kalimat tauhid, tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah diucapkan. Yang ada hanya keburukan, kejahatan, sehingga saat itu Allah Ta'ala kehendaki itu hancur Ka'bah. Bayangkan, dilepas itu batu batanya, dihancurkan satu persatu. Sosok yang kecil memiliki dua betis kecil, Dzu Suwaikotain dari Ethiopia. Mafhum? Itu akhir zaman. Oleh karena itu sebutkan di sini bahwasanya dan sungguh akan hilang, akan pergi pilihan-pilihan kalian, orang-orang pilihan kalian. Waliyanam walayabqayanna syirarukum, dan tinggallah orang-orang jelek kalian. Kalau tinggal orang jelek kan rusak semua keadaannya. Famutu in sata'tum, maka di saat itu matilah kalian. Jika kalian mampu. Jadi lebih baik mati. Lebih baik meninggal dunia daripada ikut orang-orang yang jelek tadi, itu maksudnya. Paham ya? Sabar dulu, walaupun sampai menunggu kematian. Qala Syekh Shalal Fauzan, bawahnya itu penjelasannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tuntaqawunna kama yuntaqat tamru min akhwalihi falyadhhabanna khiyarukum. Hadza ma'na la tuntaqawunna, ma'nahu yadhhaba bil khiyar atau yudhhaba bil khiyar. Naam. Artinya barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, sungguh kalian akan dicuci, akan dibersihkan, akan disaring sebagaimana disaringnya kurma dari kurma-kurma yang jelek. Kemudian pergilah, hilanglah orang-orang pilihan kalian. Hadza makna, ini makna la tuntaqawunna, ma'nahu nam yudhhab bil khiyar. Orang-orang pilihannya sudah diwafatkan, dimatikan. Ya enggak? Hadis yang sering ana ulang-ulang, hadisnya siapa itu? Abdullah bin Amr bin As, rawi Muslim. Fenomena akhir zaman yang ketika orang-orang yang berilmu sudah enggak ada lagi, tinggal orang-orang apa? Bodoh. Nah, orang-orang bodoh ini berbahayanya berfatwa gitu loh. Dia mimpin pun sudah salah, tapi di samping dia menjadi pemimpin, berfatwa tanpa ilmu. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Innallaha la yantazi'u ilman intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allahul musta'an. Ngeri, barakallahu fiik. Artinya sungguh Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu ini sekali cabutan sebagaimana wafatkan oleh manusia, tapi Allah Ta'ala mencabut ilmu ini dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mereka dikenal pewaris para nabi, yang mereka membawa ilmu, membawa Al-Quran dan Sunnah, mengembangkan, mengajarkan Al-Quran Sunnah, tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia-manusia sudah mulai apa? Mulai menjadikan manusia-manusia yang bodoh menjadi pemimpin. Pemimpin yang bodoh ini kalau diam itu masih mending, masih bisa dikatakan aman lah. Tapi tidak, fasu'ilu fa'aftau, mereka ditanya dan berfatwa. Bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan, wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi. Annan nakhawata wat tayyibin, bahwasanya orang-orang pilihan, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kuat. Nakhawah itu orang-orang yang kuat, orang-orang pilihan. Wat tayyibin, orang-orang yang baik. Yamutun, mereka sudah pada meninggal dunia. Wa ya'ti asyrar, datanglah berikutnya orang-orang yang jelek. Orang-orang yang jelek maksudnya orang-orang jahil, orang-orang yang tidak ada ilmu,
tapi mereka apa? Berkuasa dan juga berfatwa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yabqayanna shirarukum famutu min istata'tum. Maka tinggal tersisa orang-orang jelek kalian, maka meninggallah kalian, matilah kalian jika kalian mampu. Yakni ilzamu dinakum, berpegang teguhlah kalian dengan agama kalian, walzamul i'tizal in sa'tum mahma amkanakum dzalik. Maksudnya dan teruslah kalian i'tizal, apa istilah? Memisahkan diri dari mereka. I'tizal, menyendiri, memisahkan diri dari mereka jika kalian apa? Jika kalian mampu, semampu kalian. Mahma amkanakum dzalik. Bagaimanapun memungkinkan untuk kalian apa? Memisahkan diri semaksimal mungkin. Walaupun sampai mati taruhannya, tinggalkan mereka. Orang yang jelek. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjut yang berikutnya. Halaman 188. Hadis yang ke-62, qala al-mu'allifu asbahullah walil Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ini An Mirdas al-Aslami qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal wa yabqa khufalatun ka khufalati asy-sya'ir aw at-tamri la yubalihimullahu balatan wa fi riwayah la ya'ba'ullahu bihim. Artinya ini fenomena akhir zaman ya, ketika orang-orang yang berilmu sudah tidak ada lagi. Orang-orang baiknya pun sudah tidak ada lagi. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Mirdas al-Aslami, qala beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yadhabus salihun, orang-orang saleh sudah mulai tiada. Yadhabu itu maknanya sudah mulai meninggal dunia, sudah mulai hilang. Hilangnya kenapa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal fal-awwal, satu persatu, ngartikannya gitu ya, sudah wafat satu persatu. Jadi sudah pada wafat, sudah pada meninggal dunia. Wa yabqa hufalatun, dan tinggal tersisa ampas-ampasnya. Itu bahasa kasarnya ampas. Tinggal tersisa orang-orang yang kotor itu loh, orang yang jahat. Biasanya ampas itu kan biasanya kan bisa dikatakan dibuang gitu istilahnya ya. Nah, seperti itu. Ka hufalatus syair, seperti apa? Seperti barakallahu ampas gandum, seperti gandum-gandum yang jeleknya. Jadi sudah dipilih, disaring, difilter, ya kan? Allah Ta'ala wafatkan satu persatu orang saleh tadi, tinggal orang-orang yang jelek, itu maksudnya. Awit tamr, atau sebagaimana apa? Barakallahu fiik, kotoran-kotoran kurma. La yubanihimullahu balatan, Allah Ta'ala enggak peduli dengan mereka. Allah Ta'ala enggak peduli lagi sudah. Allah Ta'ala enggak peduli dengan mereka. Allah Ta'ala binasakan mereka nanti. Wa fi riwayah la ya'ba'ullahu bihim. Dan riwayat yang lain maksudnya adalah Allah Ta'ala tidak peduli dengan mereka. Kita lihat syarahnya. Fihi annahu kullama ta'akhkhara az-zaman yaqillul akhyar wa yakthurul ashrar wal gharad min hadha. Kita artikan dulu. Di dalam hadis ini kata Syekh Shalih Fauzan, setiap zaman ini barakallahu fiik, datang di akhir zaman, kullama ta'akhkhara az-zaman, semakin berakhir zaman ini, maksudnya zamannya semakin berakhir, maksudnya zaman yang datang berikut-berikutnya, semakin yakinul akhyar, semakin apa? Semakin orang-orang pilihan orang yang baik itu semakin sedikit. Wa yakthurul asyrar, dan semakin banyak orang-orang yang jahat. Faham ya? Nah, makanya orang ketika di saat ini, di saat banyaknya orang yang jahat, banyaknya orang yang jelek, dan sedikitnya orang yang baik, dia kokoh di atas agamanya, kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah, ibaratnya bagaikan orang yang menggenggam apa? Menggenggam bara api. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya sering ana nukilkan itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid al-jamri. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid al-jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang mana di zaman tersebut orang yang kokoh di atas agamanya, kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah, kokoh di atas tauhid, kokoh di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, kal qabid al-jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Antum tahu bara api? Bara api yang panasnya luar biasa. Itu kalau orang tidak mampu menggenggamnya akan terpental, terlempar bara api tadi. Maksudnya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, api fitnah berkobar di mana-mana.
fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kalau orang tidak sabar memegang sunnah di akhir zaman tersebut, sunnah akan terpental. Yang semula dia kokoh, mundur ke belakang sedikit demi sedikit. Akhirnya lama-lama pudar, enggak kenal sunnah lagi. La ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkara, enggak mengenal kebaikan lagi, tidak pula mengingkari kemungkaran. Na'udzubillah. Sebabnya apa? Dia tidak sabar dalam memegang sunnah tadi. Mafhum? Padahal apa? Padahal as-sunnah ini ibaratnya bagaikan apa? Bagaikan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana ucapan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, kata beliau, as-sunnah safinatun Nuhin, man raqibaha naja wa man takhalafa anha gharik. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang dia naik di atas sunnah tersebut, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang dia berpaling dari sunnah, berpaling dari perahu tadi, niscaya dia akan tenggelam, binasa. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kata beliau, wal gharad min hada, dan tujuan dari perkara dari ini, dari hadis ini, anta khudha hidrak, hendaknya kamu mengambil kehati-hatian. In ta'akhara bika zaman, apabila datang zaman setelahmu, apabila datang zaman akhir ini di hadapanmu, ta'khudhu hidrak, kamu ambil kehati-hatian. Wa talzama 'alil akhyar, wajib atasmu berpegang teguh dengan orang-orang pilihan. Cari teman duduk yang baik. Paham ya? Teman duduk itu kita harus selektif dalam mencarinya. Jangan sembarang teman kita jadikan teman. Paham ya? Teman duduk pastikan cari yang baik, yang paham sunnah, yang kalau kita keliru nasihati, yang ketika kita melenceng kita diluruskan. Itulah nasihat yang sangat bagus. Mencari teman duduk jangan sembarang orang. Carilah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, sunniyun salafiyun, yang paham Al-Quran dan as-sunnah dan mengamalkannya. Sehingga ketika kita salah, dia akan mengingatkan. Ketika kita berada di tepi jurang, dia akan menyelamatkan. Mafhum? Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah siapa orang yang dia jadikan teman. Kalau temannya orang jahat, temannya preman, temannya enggak paham sunnah, temannya adalah orang-orang yang suka judi online, temannya orang-orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka mendem, orang yang suka nge-vape, tahu nge-vape ya, ngerokok atau yang semisalnya, dia akan terpengaruh barakallahu fikum. Karena apa? Karena ibaratnya orang yang dijadikan teman tadi itu akan mempengaruhi secara berlahan-lahan. Makanya sebutkan al-jalis janis, ya, teman duduk itu nanti akan menjadikan orang yang sejenis dengannya. Makanya kita harus hati-hati barakallahu fiik. Ibaratnya dalam ungkapan penyair itu, at-tuyur ala ashkaliha taqa, burung itu akan hinggap dengan burung yang semisalnya. Paham ya? Nah, oleh karena itu teman duduk pastikan selektif barakallahu fiik. Sampai-sampai al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah disebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim, beliau mewanti-wanti ambil ilmu dari ahlu sunnah. Jangan pernah mengambil ilmu dari ahlu bid'ah wad dalal. Jangan pernah mengambil ilmu dari hizbiyin, ahlu dunya, ahlu jam'iyat wal muassasat, ahlu tilfaz, paham ya? Ahlu taswir. Hati-hati. Kenapa? Karena ahlu sunnah itulah yang amanah dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan apa adanya, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, dan mengamalkan apa yang disampaikan. Itulah yang namanya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita salah orang mengambil agama, ustadznya bilang minta-minta itu haram, dia tasawul, ya kan? Minta-minta itu enggak boleh, dia open donasi. Minta-minta enggak boleh, dia penggalangan dana. Minta-minta itu enggak boleh, nyodorkan kertas putih di atasnya tinta hitam, proposal. Allahul musta'an. Dia nyampaikan kalau Allah kalau Rasul, di dalam Al-Quran diperintahkan kita ngikutin Rasul. Rasulullah melarang gambar menyawa, selfie ustadznya. Nah, setiap kali daurah ngisi kajian live streaming, gambarnya di mana-mana. Mana dia? Paham ya? Allahul musta'an. Berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah itu berat memang, berat sekali. Ibaratnya tadi bara api yang digenggam oleh orang, kalau enggak mampu menggenggamnya, terpental bara api tadi. As-Sunnah juga seperti itu. Jadi kita harus sabar. Kita harus sabar ketika menyebarkan Al-Quran Sunnah, menyebarkan dakwah. Cukup dengan yang taat, tidak perlu pakai maksiat. Apa? Audio, rekaman, sebarkan.
tanpa harus menampakkan gambar makhluk menyawa. Alasannya nanti kalau ditampakkan televisi bisa tersebar ke luar negeri. Di luar negeri pun suara juga bisa. Orang ketika ingin belajar atau sunnah itu nggak perlu dia melihat wajah gurunya. Seperti kita mengkaji kitab Syekhul Islam, mengkaji kitab Syekh Ibnu Qayyim, mengkaji kitab Imam Nawawi, perlu melihat wajah mereka? Tidak perlu, cukup kitab-kitab mereka kita bahas, kita kaji, amalkan, selesai. Mafhum? Nah, jadi kalau mengaku sunni salafi, jauhilah yang salafi. Paham ya? Kalau mengatakan sunnah salafiyah, janganlah dikit-dikit apa? Selfiyah. Ya kan? Sunni salafi. Paham? Hati-hati barakallahu fiik. Gambar termasuk sebab pertama kali munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 10 abad. 10 abad, 10 generasi, kurang lebihnya 1000 tahun, bayangkan itu. Itu enggak ada kesyirikan. Di atas agama yang satu, agama tauhid, agama Islam, datang zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman itu datang orang-orang yang apa? Yang menggambar, bikin patung orang-orang soleh. Di awal permulaan belum disembah. Di awal permulaan. Datang generasi berikutnya, syaitan menghias-hiasi. Ini dulu orang-orang soleh, orang-orang yang ditaatin, orang-orang yang dimintai fatwa. Alangkah baiknya kalau kalian tuh minta pada dia. Muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dulu nggak ada kesyirikan dulu. Paham ya? Nah, sebabnya apa? Gambar. Satu bukti konkret, bukan hanya kata-kata, tapi fakta dan realita. Antum lihat orang-orang kampung, orang awam yang belum paham ilmu, gambar orang tua, gambar kakeknya, gambar neneknya. Antum ambil gambarnya, antum injak-injak gambarnya. Marah nggak biasanya? Marah biasanya. Ada pengagungan. Syirik atau bukan? Syirik. Ngapain gambar kok diinjak-injak gambarnya marah-marah? Itu kan nanti kualat, nanti gini, itu kan ada pengagungan kesyirikan di situ. Hati-hati. Barakallahu fiik. Makanya kita membendung yang seperti itu, kita tutup serapat mungkin, jangan bermudah-mudahan. Kecuali KTP, paspor, kartu identitas, uang. Itu perkara darurat yang kita tidak bisa mengelak. Paham ya? Nah, itu urusan mereka-mereka yang mengharuskan, kita berlepas diri. Mafhum? Nah, adapun bermudah-mudahan jangan. Ngasih bantuan yang ngasih aja bantuan. Iya kan? Sekarang zaman sekarang ngasih bantuan selfie dulu biasanya. Allahumma musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ngasih bantuan hewan korban, banyak kan? Ngasih bantuan lembu, ada yang kambing, ada yang onta. Sebelum sembelih selfie dulu sama hewan-hewannya. Untuk apa? Dokumenter yang hakiki biar Allah Ta'ala menilai. Bukan manusia. Ya kan? Manusia itu penilaiannya macam-macam. Ada negatif, ada positif, Allah Ta'ala yang menilai. Mafhum, ini harus kembali kepada ajaran para salaf. Kita lihat lagi. Kata beliau, maka ambillah untukmu orang-orang pilihan. Lihat itu. Wa tatruk ma'alil asyrar, tinggalkanlah orang-orang yang jelek. Ta'khud ma'alil akhyar, ambil apa-apa yang diambil oleh orang pilihan. Wa in kanu qad matu, walaupun mereka sudah meninggal. Para salaf sudah meninggal kan? Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sudah meninggal, ambil ilmu mereka. Tattabi'uhum, ikuti mereka. Tatamassak bi tariqihim, ikutilah, berpegang teguhlah dengan jalan mereka. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab apa? Fathul Bari, beliau mengatakan fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wa istanaba ahdath wal khalaf. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wa istanaba ma ahdath wal khalaf. Orang yang bahagia itu orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Siapa para salaf itu? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu yang paling bahagia. Dan menjauhi orang-orang belakangan. Karena orang-orang belakangan biasanya banyak yang mereka berseberangan dengan ajaran para salaf, imma karena istihsanat, anggapan-anggapan yang baik, atau imma karena faktor dunia, atau faktor apa? Nah, faktor harta atau faktor kekuasaan. Wal'iyadzubillah. Ikuti jejaknya para salaf. Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa tatruk ma'alil asyrar, dan tinggalkanlah ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang jelek. Wa in kanu katsirin, walaupun mereka banyak. La tadkhul ma'ahum, jangan kamu masuk bersama mereka. Wa hadza yahtatil as-sabr, ini perlu kesabaran. Ini perlu kesabaran. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau memberikan hiburan buat kita semuanya. Ahlus sunnah ini kan enggak banyak. Banyak atau sedikit? Sedikit sekali ahlus sunnah. Ahlus sunnah dimanapun, mau di Indonesia, di luar negeri, itu paling sedikit mereka. Yang paling banyak ahlul bid'ah wad dhalal, hizbiyun, kelompok-kelompok sesat yang lain banyak sekali. Ahlus sunnah sedikit. Apa kata beliau? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, alaika bitariqi al-haq wa la tastawhish li qillatis salikina.
Wajib atasmu berada di atas jalan yang hak, jalan yang benar, jalannya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan jangan merasa minder, jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuh. Lihat, sedikit biarin, selama di atas al-haq enggak masalah. Paham ya? Selama di atas al-haq, yang sedikit itu justru apa? Diselamatkan. Berikutnya kata beliau, walanam wa iyyaka wa tariqal batil, wa iyyaka wa tariqal batil, wala taghtar bi kasratil halikina. Dan waspadalah kamu, jauhilah jalan kebatilan, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang mengikuti. Kebatilan banyak enggak mengikutnya kebatilan? Banyak. Ahlu bid'ah wad dhalal, ashabul jam'iyat wal muassasat, ashabut tilfaz, banyak pengikutnya. Tapi ingat, jangan tertipu, wala taghtar bi kasratil halikina, dan jangan kalian tertipu dengan banyak orang binasa di situ. Mafhum? Kemudian juga kalam Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari memberikan nasihat yang sangat bagus, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami'. Beliau mengatakan, afdhalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Artinya, kaum muslimin yang paling afdal adalah orang yang dia itu menghidupkan kembali sunnah Rasul yang telah terpendam dan telah padam. Dia hidupkan kembali, dia dakwahkan kembali. Kemudian beliau memberikan nasihat, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Lihat, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai ahlus sunnah, semoga Allah telah merahmati kalian, karena sungguhnya kalian itu adalah manusia yang paling sedikit. Lihat, ahlus sunnah di mana-mana paling sedikit. Daurah di mana-mana pun, walaupun ada syekh pun, itu sedikit yang datang ahlus sunnah. Ahlu bid'ah wad dhalal enggak usah nanya, sudah ribuan. Paham ya? Nah, tapi kita tidak tertipu dengan banyak tadi. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun, bayangkan. Bukan 1 tahun 2 tahun. 950 tahun. Yang ikut banyak atau sedikit? Pengikutnya sedikit, istrinya pun enggak mau diajak, anaknya pun enggak mau juga. Tapi dakwahnya tidak pernah dikatakan oleh para ulama gagal. Jangan sampai kita merasa minder, wah dakwahnya si fulan gagal, dakwahnya Ustaz fulan gagal, enggak ada pengikutnya. Kita berdakwah bukan mencari pengikut, ya kan? Kita berdakwah itu mencari ridha Allah. Yang datang mengenal aku sunnah, tafadhal, silakan, ahlan wa sahlan, ya kan? Kemudian kalaupun seandainya belum, sabar, doakan mereka mendapatkan hidayah. Kalau berdakwah mencari pengikut, ahlus sunnah ini enggak jalan. Kalau dakwah mencari pengikutnya, apalagi sekarang zaman yang penuh dengan teknologi canggih, ya kan? Berdakwah harus menyeberang apa? Harus apa? Berseberangan syariat, hindari. Jangan pernah berdakwah itu ingin mencari pengikut, ingin followersnya banyak, jangan. Paham ya? Nah, tapi pastikan berdakwah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jalan itu dakwah. Kita lihat sini. Kata beliau, la tadkhul ma'ahum wa hadha yahtaju ila sabr. Ini perlu sabaran. Li'anna i'tizalan nas yahtaju ila sabr wa sabat. Dikarenakan menyendiri dari manusia, banyak kan manusia-manusia yang bodoh, yang di atas kesesatan, di atas hawa nafsu. Nah, kita menyendiri dari mereka perlu kesabaran dan perlu kekokohan. Lakin, ini jaminannya, akan tapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Ta'ala akan jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah Ta'ala berikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat ini. Jadi untuk masalah rezeki ini bagus sekali ini. Artinya bagaimana barakallahu fiik? Orang itu kalau memisahkan diri dari ahlu bid'ah wad dhalal, penuh dengan kesabaran dan kekokohan, itu jaminannya rezeki. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan untuknya jalan keluar. Ada solusinya. Bukan hanya itu saja, akan datang kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang salah itu orang hanya menyangka-nyangka, menerka, menyangka-nyangka rezeki. Jangan pernah disangka-sangka, diterka. Paham ya? Jangan-jangan seperti itu, jangan. Kenapa? Rezeki akan datang tanpa disangka-sangka. Paham ya? Jadi tanpa kita menerka, itu pun rezeki akan datang. Modalnya takwa. Kita ambil dikit lagi. Al-muhim, anna hadal hadis fiha al-has al-i'tizal fitan wa ada musyarakah fiha. Yang penting kata beliau, hadis-hadis ini di dalamnya terkandung dorongan motivasi untuk memisahkan diri dari fitnah, tidak ikut campur dalam fitnah, terus khususkan fitnah peperangan yang disebabkan apa? Gara-gara harta, tahta, wanita dan semisalnya. Wa ada musyarakah, dan tidak ikut campur fiha di dalamnya. Waluzumu jama'atul muslimin, dan wajib senantiasa
berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Ada pemimpin di situ, taat pemimpin. Selama itu kebaikan. Wasair ala ma kana al-salafu hadil ummah, dan berjalan di atas keadaan dulu para salaf berada di atasnya. Wa tamassuk bidzalik, dan berpegang teguh dengannya. Hada tariqun najah liman wafaqahu Allah azza wa jalla. Ini jalan keselamatan bagi orang yang Allah telah berikan taufik kepadanya. Wala takhtaru bil ghawgha, dan jangan kalian merasa tertipu dengan ghawgha. Ghawgha itu rakyat jelata, orang-orang yang sembarangan, masa yang tidak didukung dengan ilmu. Hati-hati, jangan tertipu dengan masa-masa tadi. Masa itu kumpulan orang banyak gitu. Wala tankhadi'u bi wu'udil kuffar, jangan pernah tertipu dengan janji-janji orang kufar. Banyak orang kufar menjanjikan dengan suatu janji, jangan tertipu. Wa husulil hurriyah, dan juga jangan pernah tertipu dengan janji-janji orang kufar terjadinya hurriyah. Apa hurriyah? Kemerdekaan. Merdeka, bebas berpendapat, bebas beragama, kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan wa demokratiyah. Lihat ini. Dan jangan tertipu dengan demokrasi. Antum tahu enggak praktek demokrasi itu apa? Kata mereka, dari rakyat, oleh rakyat kembali ke rakyat. Yang jadikan pemimpin adalah suara mereka terbanyak. Kalau misalkan misalkan ada preman, tapi kaya raya premannya. Premannya jutawan, miliarder, milioner. Paham ya? Nah, dia jago. Caleg lah taruhlah. Tapi suaranya paling banyak. Entahlah preman padahal. Jadi pemimpin, bayangkan. Sebabnya apa? Sistem demokrasi tadi itu. Dari rakyat, oleh rakyat kembali ke rakyat. Ini prakteknya seringnya berseberangan dengan syariat. Sudah berseberangan dengan syariat, ujung-ujungnya apa? Setelah terpilih lupa dengan rakyatnya. Banyak kejadian seperti itu. Allahul musta'an. Kata beliau, hada kulluha kadzib. Ini semuanya dusta, kata beliau. Wu'udun kadzibah, janji-janji palsu. La yahsul khair, tidak akan mendatangkan kebaikan. Illa bil Islam mahma qalu, kecuali dengan Islam, apapun yang mereka ucapkan. Islam ini yang akan menyelamatkan. Sebagaimana hadis yang sahih, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Al khair la yasul illa bil Islam was-sayr ala manhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Kebaikan tidak akan terwujudkan kecuali dengan Islam dan berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafar rasyidin, dan jalannya para khulafar rasyidin was salafus salih, dan jalannya para salafus salih. La yasul khair illa bihadza, tidak akan terjadi kebaikan kecuali apa? Dengan hal ini. Wa amal fawdha, adapun keributan, wal wu'ud al kadzibah, dan janji-janji yang dusta, wa ma yahsul min wu'udil kuffar, dan apa yang terjadi dari janji-janji orang kufar, wa tazyinil kuffar, dan tipu daya, hiasan orang kufar, fahada irfadhuh, tolaklah itu. Rafdan taman, tolak secara keseluruhan, secara sempurna. Wala taltafitu ilaih, jangan pernah menoleh janji-janji palsu tadi. Li'annahu syarrun wa fitnatun wa dhalalun, karena janji-janji orang kufar itu kejelekan, fitnah dan kesesatan. Allah alam bissawab, yang kita ambil, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, kita harus waspada, berhati-hati dari fitnah yang dahsyat yang akan muncul di akhir zaman. Nasallaha as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.